Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang bertahta di dalam sorga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kesempatan di hari ini. Kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami mau belajar, kami mau duduk diam, kiranya urapan Roh Kudus turun atas kami semua yang mendengarkan ini, supaya kami mengerti, karena pada saat kami mengerti, kami boleh implementasi di dalam kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Efesus 4 ayat 17 sampai dengan 32. Di mana di judul perikopnya adalah mengenai manusia baru. Kalau di dalam kitab Alkitab Terjemahan Sederhana Indonesia, itu jelas dikatakan cara hidup yang benar. Khususnya di hari-hari saat ini keadaan tidak menentu, dan mungkin saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara juga mengatakan bagaimana untuk melakukan atau hidup di dalam kebenaran. Nah, ini ada surat dari Rasul Paulus yang menurut saya tuh sangat luar biasa terhadap Bapak dan Ibu. Di mana dikatakan di ayat yang ke-17, jadi Efesus 4 ayat yang ke-17, di mana dikatakan seperti ini. Sebab itu kukatakan, Paulus mengatakan, dan kutegaskan ini kepadamu, di dalam nama Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ayat 18, dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka, dan karena kedegilan hati mereka. Kemudian ayat yang ke-19, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Sampai di sini dulu firman Tuhan. Jadi secara jelas dari ketiga ayat yang kita baca tadi, dikatakan bahwa Paulus mengatakan kita ini tidak boleh iri dengan orang-orang yang belum mengenal Allah. Sering sekali, apalagi dengan medsos, dengan media sosial yang sungguh luar biasa, membombardir pikiran-pikiran kita. Sehingga akhirnya pada saat kita melihat Instagram seseorang, kita merasa, wah kok dia bisa seperti ini? Akhirnya timbul rasa iri, rasa ingin seperti itu. Jadi di hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan. Paulus mengatakan bahwa jangan pernah iri dengan orang-orang yang belum mengenal Allah. Jangan ikut dengan gaya hidup mereka. Jangan ikut dengan standar hidup mereka. Dan jangan ikut dengan prinsip-prinsip hidup mereka, saudara. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita ini diperingatkan oleh Paulus dengan keras bahwa kita tidak boleh iri dengan gaya hidup orang-orang yang belum mengenal Allah. Nah, kenapa Paulus mengatakan atau memperingatkan jemaat di Efesus saat itu? Nah, sama seperti kita juga. Nah, kita lanjut ke ayat yang berikut, ayat 20, di mana dikatakan seperti ini. Tetapi kamu, orang Efesus saat itu, jadi saudara dan saya juga, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu, ayat 21, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Ayat ke-22 kemudian dikatakan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Nah, di sini jadi dikatakan bahwa kenapa kita tidak boleh ikut gaya hidup orang-orang yang belum mengenal Allah. Kenapa kita tidak boleh ikut dengan prinsip-prinsip orang yang belum mengenal Allah. Jadi di sini karena kita ini, saudara dan saya, sudah mengenal Allah. Kita sudah belajar bagaimana untuk hidup di dalam kebenaran. Kita sudah diajar mengenai prinsip hidup kita sebagai orang benar, gaya hidup kita sebagai orang benar, standar hidup kita menurut Allah. Nah, bahkan kalau kita baca di dalam terjemahan sederhana di Indonesia, diperumpamakan bahwa gaya hidup kita seperti adalah baju lama. Jadi
manusia lama kita diumpamakan oleh Paulus adalah seperti baju lama yang harus dibuang. Kalau dibuang berarti sudah tidak bisa dipakai lagi, karena sudah dibuang berarti sudah nggak ada lagi, saudara. Nah, jadi kalau kita yang sudah ada di dalam Kristus, kita sudah menjadi manusia ciptaan baru. Kita harus meninggalkan manusia lama kita seperti baju lama yang sudah dibuang. Kelakuan lama itu harus kita buang, tinggalkan sifat-sifat hidup kita itu yang lama, saudara. Nah, jadi kenapa kita tidak boleh iri? Karena kita sudah mengenal Allah kita. Kita lanjut kemudian ke ayat yang ke-23 dan 24. Jadi, saudara, untuk itu atau bagaimana harus kita hidup? Kamu dibaharui, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ayat 24 kemudian, sebagaimana kamu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi saudara dan saya hari ini, kita ini sudah dibaharui, pikiran kita, hati kita diperbaharui oleh Roh Allah. Sehingga yang namanya manusia lama kita, cara berpikir kita, cara sifat-sifat kita yang lama itu harus dibuang seperti baju yang lama. Seperti dikatakan, sebagaimana kita pakai baju baru, jadi hidup kita, seluruh hidup kita juga harus menjadi baru kembali. Karena kita sudah menjadi manusia yang baru. Jadi semakin mencerminkan sifat-sifat Allah atau yang namanya karakter daripada Kristus. Berarti kita ini akan sungguh-sungguh hidup suci dan benar di hadapannya. Jadi makanya hari ini kita diingatkan kembali untuk menjadi manusia yang baru. Kita ini harus menggunakan sifat-sifat Allah yang baru. Baju lama kita yang sudah lama dibuang, pakai baju baru. Atau manusia lama kita dibuang, pakailah manusia kita yang baru yang semakin mencerminkan sifat-sifat Allah. Nah, berarti kalau kita sudah ada di dalam Tuhan, akan ada satu perubahan yang terjadi. Seperti di dalam ayat yang selanjutnya, ayat 25, dikatakan seperti ini. Ayat 25, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Ayat 26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ayat 27, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ayat 28 kemudian, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ayat kemudian yang 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ayat yang ke-30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Jadi saudara, hari ini kita belajar bahwa yang ayat 25 dikatakan, kita nggak boleh menipu lagi. Jadi apa yang dulu kita pernah lakukan, janganlah lakukan seperti itu. Katakan yang benar satu dengan yang lain, karena kita ini adalah satu anggota tubuh di dalam Kristus. Kalaupun kita marah, dikatakan bahwa marah pun ada standarnya daripada sorga atau standar daripada Alkitab. Berhentilah marah sebelum matahari terbenam. Berarti kita itu tidak boleh menyimpan kemarahan. Kemudian dikatakan jangan beri kesempatan kepada iblis. Nah, jadi kalau kita dulu pencuri, atau mungkin kita bukan tidak pernah mencuri, tapi artinya kalau kita dulu suka berbuat yang jahat, jangan lagi berbuat yang jahat. Berbicara, jangan lagi perkataan-perkataan kotor yang tidak berguna, tidak usah dipergunakan lagi. Karena dikatakan masakan yang mengeluarkan berkat
mulut yang sama pun akan mengeluarkan kata yang kotor, kan tentunya tidak seperti itu. Jadi jangan sampai kemudian dikatakan di ayat 30, jangan sampai cara hidup Bapak dan Ibu Saudara membuat Roh Kudus itu bersedih hati. Kita ini udah ada di dalam Tuhan. Jadi bagaimana hidup kita semakin hari semakin mencerminkan sifat-sifat Allah atau karakter Kristus. Nah, jadi buang semua rasa sakit hati, dendam, kemarahan dari hidup. Jangan bertengkar, jangan saling menghina. Berhentilah melakukan segala macam kejahatan. Ayat yang terakhir, akhirnya kemudian apa yang harus kita lakukan? Ayat 32 dikatakan di sini, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Berarti Bapak Ibu Saudara, semakin hari kita harus semakin berubah. Kenapa? Karena Allah sudah mengampuni kita, kita pun harus mengampuni orang. Hari ini kita belajar manusia yang baru dengan menanggalkan manusia lama kita. Semakin beriman kita menuju pembaharuan budi. Bapak Ibu yang Saudara terkasih, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam sorga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa agar setiap kami mempunyai hati yang taat kepada firman Tuhan yang baru kami dengar. Firman-Mu adalah kebaikan untuk kami, karena firman-Mu mengandung janji. Walaupun terkadang kami tidak mengerti, tetapi pimpinlah kami untuk tetap mampu melakukannya. Mari saudara, kita dekapkan kedua tangan kita di dada. Jika saudara mempunyai pergumulan, persoalan, tantangan di dalam karir, studi, keuangan, masalah keluarga, kesehatan, apapun juga, termasuk perjodohan, biarlah berkat Tuhan turun ke atasmu, dan kekuatan kasih Tuhan turun atasmu, dan percayalah, Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat, serta damai sejahtera Allah menaungimu senantiasa. Saudara terkasih, jikalau ada yang sakit, mari engkau tempangkan tanganmu di bagian yang sakit, supaya menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan menghubungi nomor di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.